Hi everyone, welcome back again di Bitcoin Update, Weekly Update. Untuk update hari ini kita bakal ngebahas tentang price action dan tentunya kita akan buka juga untuk economic calendar. Jadi kita bisa tahu ya news event apa aja yang ada di pekan ini supaya bisa antisipasi pergerakan yang volatile. So langsung aja saya bakal buka dari economic calendar dulu. Untuk dari sisi dolar, karena balik lagi ya, patokan utama kita sementara ini kan masih dolar Amerika. Anyway, hampir lupa. Kemarin kita sempat bahas waktu di live streaming ya, antara korelasi dolar index dan juga stock market. Nah itu teman-teman perlu perhatikan. Kalau bisa kalian seandainya punya waktu luang, lagi santai banget ya. Ini memang lama sih, 1 jam 56 menit. Tapi I think itu worth it ya, kalau misalnya kalian pengen nonton lagi gitu ya. Tapi mungkin prosesnya bisa dipercepat. Jadi playback time-nya tuh kalian ganti aja jadi 2 kali ya. Jadi speed saya ngomong tuh kayak gitu lah ya teman-teman. Nah, this week we have CB Consumer Confidence, which is ini masih ada hubungannya lagi dengan inflasi juga, karena kita ngomongin dari sisi demand. Dan kemudian harusnya sih ya akhir pekan ini, belum teman-teman. Oke, akhir pekan ini kita belum ada NFP. Saya pikir memang ini karena dia half-half lah. Maksudnya adalah kita baru masuk awal bulan Maret ya. Jadi biasanya awal non-farm payroll itu adanya di minggu pertama di awal bulan. Jadi kalau misalkan harusnya sih kan tanggal 3 Maret ini akan adalah hari Jumat ya di minggu pertama. Tapi kayaknya kayaknya next week ya rilis datanya. Jadi this week yang akan jadi sebuah clue ya buat kita pergerakan market itu ada di CPI Euro sih kalau menurut saya. Karena CPI Euro ini secara langsung ke market itu tidak memberikan dampak. Tapi bagi US, kalau kita ngelihat bagi US ini tuh kayak semacam indikator awal ya, jadi kayak leading indicator buat mereka ngelihat kalau di inflasi di euro itu mulai menurun ya mungkin mereka akan sedikit lebih confident ya, itu bisa jadi salah satu faktor. Nah selebihnya kalau misalkan dari Amerika sendiri nggak terlalu banyak, kita cuma lihat ada beberapa data seperti PMI, tapi kalau saya ngelihatnya yang paling penting itu sih CB Consumer ya, itu akan menjadi salah satu faktor data yang cukup menentukan lah terkait dengan yang kedepannya gimana inflasi pada Amerika Serikat sendiri. Itu perlu di take note. Jadi datanya itu akan ada pada hari Selasa di jam 10 malam ya. Pay attention on your trade, make sure kalian maintain, make sure kalian sudah punya exit plan-nya, dan make sure kalian aman lah, secure lah transaksinya. Alright, so kita bakal bahas dari dari time frame weekly terlebih dahulu. Jadi seperti yang kita sebelumnya udah sempat diskusikan juga di beberapa video yang lalu, menjadi perhatian khusus bagi kita bahwa simple moving average 200 itu saat ini berfungsi sebagai resistance yang dynamic, tapi tidak hanya resistance daripada moving average itu, tapi kita juga bisa lihat ya bahwa di sini terdapat area resistance dari highest level sebelumnya. Jadi memang kalau kita lihat di sini merupakan area yang cukup krusial untuk Bitcoin. Kalau misalnya dia gagal menembus, even dia berhasil menembus sekalipun ya. Jadi ada case di mana harga itu harus bertahan di atas moving average atau di atas resistance-nya selama beberapa candle. Ya, beberapa candle itu kan kita berarti ngomongin beberapa pekan. Nah, pertanyaannya, apakah dia bertahan karena kemauan bandar? Ya, nggak tentu juga. Karena bisa jadi bertahan itu kan disebabkan oleh apa? Misalkan contoh perubahan tren, perubahan sentimen, atau bahkan dari para retailnya juga, retail investor yang kita bilang bukan yang 100-200 dolar ya, tapi retail investor yang sanggup transaksinya jutaan dolar juga. Nah itu bisa aja dia mempertahankan si harga itu untuk berada di atas level itu. Berarti mereka melihat bahwa value daripada Bitcoin saat ini itu lebih rendah dibandingkan yang seharusnya. Jadi anggapannya karena asetnya under value, mereka invest untuk kedepannya mereka melihat Bitcoin itu bisa mencapai value yang sesungguhnya. Jadi istilahnya, ini kayaknya under value nih, kalau invest sekarang masih gurih gitu ya, peluangnya untuk naik masih besar, misalnya seperti itu. Jadi mereka mau beli di atas itu. Tapi kalau misalnya ternyata
harga ter-reject dari moving average itu, berarti mungkin ada pertimbangan dari para pelaku pasar juga bahwa saat ini mungkin harga sudah mencapai area taking profit mereka ya, karena perlu di note juga bahwa harga itu udah lari dari bawah sekitar lebih kurang 64%. Sekarang kalau Anda beli Bitcoin 100 juta aja itu udah jadi 164 juta per harga sekitar lebih kurang 13 Februari ya, berarti sekitar berapa? 2 minggu yang lalu. Nah, ini kan kita harusnya mempertimbangkan bahwa kalau misalnya pemain besar dan mereka melihat sentimen atau situasi ekonomi belum mendukung untuk aset ini benar-benar bisa bullish atau bull run, ya mereka harus mempertimbangkan juga istilahnya tarik ulur kita bilang bahasanya. Jadi naik oke 60-50%, oke mereka take profit. Ya otomatis pemain besar kalau take profit ya dia juga nggak bisa take profit yang sebagaimananya kayak kita gitu ya. Kalau kita sih istilahnya capital kecil ya 10.000, 20.000 atau bahkan 100.000, 200.000 dolar aja ya, itu mungkin bisa dalam waktu yang bukan waktu yang singkat lah, kita bisa bilang exitnya lebih gampang lah karena order kita pasti ke fill gitu. Tapi kalau misalnya buat mereka pemain besar, mereka harus ada strategi. Exit juga nggak boleh kelihatan karena kalau mereka kelihatan itu bisa bikin market panik, dan kalau market panik ya harga yang bagus ini jadi nggak bisa exit mereka karena semua panik selling, nggak ada yang mau beli, ibaratnya kayak gitu. Alright, jadi harus tarik ulur, dibuat seakan-akan harga masih bisa naik sehingga ada yang beli, dan pada saat orang itu beli ya sebenarnya ada yang jualan. Ibaratnya ini jadi exit liquidity mereka. Nah, kalaupun turun seperti yang saya katakan, sebetulnya kalaupun turun kita masih bisa ngelihat ini sebagai sebuah higher low guys. Jadi anggapannya bukan turun untuk dia dump sampai 10.000 atau bahkan 5.000 dolar, tapi dia turun mungkin untuk retest terhadap area-area tertentu dan untuk menjemput order lagi. Jadi ibaratnya mereka take profit di atas, mereka exit misalnya 50-70% dari aset itu kemudian di relocate lagi atau di buyback untuk dipakai untuk di buyback lagi pada saat level di area support tertentu. Nah, itu yang sebenarnya kita perlu pahami bahwa yang namanya market maker itu ada dan mereka melakukan aktivitas ini untuk memastikan market itu tetap memiliki ya kita bisa bilang aktivitas perdagangan yang ramai lah bahasanya. Jadi ada pembeli, ada penjual, ada pembeli, ada penjual. Mereka tetap mengactivate itu. Nah, kira-kira seperti itu. Hopefully kalian punya pandangannya, punya gambarannya ya. Jadi rejection yang terjadi pada si istilahnya pada si simple moving average 200 ini saya mempertimbangkan menjadi sebuah sign ya. Kembali seperti beberapa waktu lalu saya sempat sampaikan bahwa signnya kita ngelihat ada peringatan lah ya. Di sini kalau saya bilang para peringatan dini waspada major correction. Dan itu waktu kita update posisinya ya masih lumayan agak di atas lagi harganya ya. Dan sekarang udah mungkin lebih rendah lagi. Jadi jatuhnya kalau misalnya kita ngelihat ini sebagai potensi correction, bukan berarti untuk panik, tapi untuk kita mempertimbangkan di area mana dan timingnya itu berdasarkan apa untuk kita masuk kembali. Jadi istilahnya kita bisa reinvest. Nah, kalau misalnya kita lihat di time frame daily, ada beberapa note penting. Pertama, dari segi momentum jelas kita udah ngeliat ada pelemahan momentum, buyersnya udah nggak se-strong yang sebelum-sebelumnya. Plus teman-teman kalau misalnya kalian tipikal yang suka chart pattern, kalian bisa lihat bahwa sebenarnya terbentuk yang namanya ascending broadening wedge pattern ya, dimana ascending broadening wedge pattern ini sebenarnya punya kecenderungan untuk terreversal. Jadi kenapa bisa terbentuk ascending broadening ini? Ya sederhananya adalah karena ada aktivitas selling pressure yang besar gitu ya terjadi pada si market price-nya. Dan kalau misalnya berdasarkan ascending broadening wedge, Bitcoin itu sebenarnya punya potensi untuk turun sampai 22.200 untuk mengkonfirmasi bahwa ini beneran broadening wedge. Dan after that kamu jangan expect dia langsung turun karena ada potensi ibaratnya setelah dia retest dia malah mantul lagi. Nah, kembali lagi teman-teman, ingat yang namanya pemain besar itu perlu menciptakan environment untuk mereka bisa exit, dan ini adalah salah satu yang mungkin bisa mereka lakukan. Karena kenapa? Kalau kita lihat dari time frame yang lebih kecil kayak di 4 jam, kamu bisa mempertimbangkan bahwa di level ini tuh terdapat area demand. Ya, jadi bagi retail mereka ngelihat ini sebagai demand, selain itu mereka ngelihat ini sebagai area trendline. Jadi mereka bisa aja mempertimbangkan untuk buyback lagi di sana. Dan apakah si whales akan langsung jualan? Belum tentu. Mungkin dia akan kasih napas dulu. Jadi lu kasih gue harga lebih bagus lagi, nanti gue baru jual lagi. Ya itu bisa jadi sebuah skenario yang berpotensi terjadi terhadap apa yang digambarkan daripada si price action saat ini.
Dan sebenarnya ini satu yang menurut saya cukup menarik. Kalau secara time frame daily, kamu bisa lihat sebetulnya ada terbentuk sebuah pola, yaitu Three River Morning Star Pattern. Jadi Three River Morning Star Pattern lagi-lagi adalah sebuah pola konfirmasi terhadap potensi reversal. Tapi biasanya kita butuh satu candle confirmation lagi, yaitu satu candle setelahnya. Dan ini sebenarnya kalau saya sih personally nggak terlalu pakai ini untuk sebagai acuan saya entry ya, tapi lebih kepada mempertimbangkan apakah saat ini itu ada potensi harga sudah menunjukkan bottomnya. Nah, untuk saya tahu itu, saya cari taunya dari mana? Biasanya saya breakdown ke lower time frame, saya cari tahu di time frame yang lebih kecil. Misalnya kalau untuk case saat ini, ya saya lihatnya di time frame 4 jam. Jadi waktu lagi live session juga kemarin kita sempat jelaskan ke teman-teman tentang possibility of wave count yang kita gambarkan bahwasannya saat ini ada kemungkinan kita bergerak 5 wave correction ke bawah. Dan merupakan bagian daripada finishing wave C juga ya. Jadi anggapannya kalau kita lihat di sini jatuhnya di sini seperti sorry, ini saya clear aja. Kebetulan kita udah bikin ya waktu kemarin itu sudah sempat update. Nah ini jatuhnya jadi seperti ini seperti udah finishing wave 5 dan sekarang kita baru masuk ke major wave A. Jadi 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan untuk proses dari 2 ke 3 ya, 2 ke 3 di sini yang merah dan yang merah itu juga ada proses yang sama 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, saya coba breakdown yang proses 5 wave saat ini kelihatannya lebih kurang seperti ini teman-teman ya. Selama ya. Jadi kita akan pahami dulu bahwa saat ini yang saya bahas adalah proses invalidasi selama Bitcoin harganya tidak break dan close candle di atas level $23.640 yang mana merupakan Fibonacci extension dari wave 1-2 yaitu 0,5% atau kalian juga bisa gunakan yang namanya Fibo retracement. Kalian bisa lihat di sini bahwa di level yang sama merupakan area golden ratio 61,8%. Jadi selama Bitcoin tidak close di atas level itu, maka skenario ini masih berlangsung, artinya masih berpotensi untuk terjadi. Dan yang menjadi concern saya adalah proses penguatan yang terjadi kemarin. Itu kalian bisa lihat bahwa proses yang terjadi itu bisa dibilang terjadi dalam volume yang sangat kecil ya. Ini nggak cuma pada Coinbase, tapi saya juga ngelakuin tracking terhadap beberapa exchange seperti Binance. Kemudian kalau dari segi indeks, dia menguatnya di sini justru pada saat dia lagi sideways. Kan unik ya, berarti ada aktivitas kan yang terjadi di sana. Nah pertanyaannya aktivitasnya apa? Kalau saya sih pribadi ngelihatnya saat ini sideways ini ya mungkin bisa menjadi sebuah bentuk koreksi ya atas penguatan yang barusan terjadi ya, terutama pada tadi pagi gitu ya, sekitar jam 1 sampai jam 3 pagi itu ada penguatan yang lumayan signifikan. Dan saat ini proses koreksi bisa aja ngebawa Bitcoin untuk koreksi dulu sampai retest ke area demand, baru kemudian dia ada reaksi gitu. Karena kita ngelihat dia tersideways nih, terutama di jam-jam yang menurut saya cukup krusial yaitu di sesi London. Jadi merupakan transisi umumnya antara sesi Asia ke sesi Amerika dan ya pada akhirnya baru akan make a move di sesi Amerika gitu ya. Nah, kembali lagi kalau ngelihat dari time frame 4 jam itu adalah invalidasi yang saya perhatikan selama Bitcoin tidak close di atas itu, maka saya tetap mewaspadai ada kemungkinan harga bisa turun terlepas dari potensi reversal yang terbentuk pada time frame daily gitu ya. Kalau misalkan memang ini benar-benar terreversal, maka yang saya butuhkan adalah Bitcoin bukan turun tapi dia naik ke atas. Menginvalidasi skenario ini berarti dia break dari Fibonacci retracement, kemudian dia break juga dari area support sebelumnya yang berpotensi menjadi resistance, dan dari sana kita baru bisa mempertimbangkan untuk mencari peluang buy lagi. Ini kalau teman-teman berbicara dari sisi futures ya, futures market, karena yang namanya di futures market kita butuh yang namanya timing yang paling tepat supaya mengurangi probabilitas kita untuk rugi gitu, ataupun floating tapi nggak terlalu dalam. Nah kalau misalkan teman-teman yang mungkin mempertimbangkan Vin, kalau gua spot kan gua nggak mau dong beli di bawah ya, itu mungkin kalian bisa cari beli di atas ya, berarti kalian bisa cari alternatif untuk buyback pada saat di level-level support atau level-level krusialnya lah kita bisa bilang. Yang mana tadi saya sempat jelaskan ya di time frame daily. Menurut saya level krusial itu ada di angka ya lebih kurang teman-teman bisa ambil kesimpulan di 21.600 sampai 21.500 lah, kisaran range price tersebut. Kalau itu break dan kita mungkin bisa ngelihat Bitcoin koreksi dulu ya, istilahnya yang majornya, karena kembali lagi kita punya sebuah pattern yang cukup mengancam lah kita bisa bilang. Oke, jadi
teman-teman. Sorry, tadi agak terpecah ya suaranya. Nah, anyway, di time frame 1 hour kalian juga perlu take note bahwa kita bertahan di atas EMA21 so far udah cukup oke ya. Jadi pertanyaan berikutnya adalah, mampukah Bitcoin bertahan di atas EMA21 ini? Kalau demikian dia mampu, ya mungkin kita masih akan tersideways atau bahkan cenderung berhasil break dari skenario invalidasi yang tadi sempat saya sampaikan. Dan perlu di take note lagi bahwa di time frame yang 1 jam juga di sini kita terdapat area supply ya. Jadi somehow kalau break dari sana, ini supply juga akan di break. Jadi bakal menjadi sebuah momentum penting untuk Bitcoin mengkonfirmasi kepada kita apakah dia berhasil break atau tidak. Nah, mungkin teman-teman yang ngelihat video ini akan merasa bingung, atau misalkan kalian merasa bahwa terlalu banyak yang dibahas dan lain sebagainya, tidak ada kesimpulan. Tapi memang itulah yang namanya kita melakukan analisis ya. Kita perlu mempersiapkan invalidasi skenarionya, dan yang paling penting sebelum kalian take action, kalian harus tahu dulu apa yang sedang terjadi di market saat ini. Terutama karena kemarin weekend mungkin pergerakan jadi nggak terlalu valid. Jadi kita perlu waktu juga untuk memberikan kesempatan kepada Bitcoin menunjukkan lebih banyak informasi kepada kita tentang apa yang terjadi. Sometimes kita action terlalu terburu-buru, akhirnya kita terjebak dalam situasi fake out atau false breakout. Tapi kalau misalnya kita entry terlalu telat, ya biasanya marketnya sudah terlanjur running juga. That is why kalau misalkan saya pribadi biasanya lebih prefer mempertimbangkan banyak skenario-skenario lah yang bisa terjadi pada Bitcoin, sehingga by the time itu terjadi, saya tahu saya harus lakukan apa. Dan kalau teman-teman tanya ke saya saat ini, to be honest, saya mungkin masih dengan pandangan yang sebelumnya, yaitu terhadap possibility of Bitcoin masih bisa turun sekali lagi. Jadi kita ngelihat di sini ada resiko itu, dan ada potensi Bitcoin bisa ngetes terhadap level di bawah trendline tersebut ya, atau trendline yang ada di bawah itu. Baru istilahnya ya, kalau teman-teman mau mencari opportunity untuk open long position lagi, bukan teman-teman lah, kalau saya sih ya, baru saya mungkin akan cari long position lagi, atau ya pada saat dia menginvalidasi, jadi baru saya mempertimbangkan entry long di sana. Kalau saat ini mungkin saya akan cari peluangnya untuk lebih ke arah short. Alright, so ya resikonya kalau misalnya teman-teman mau pasang stop loss ya, kalau saya sih ya personally pribadi ya udah pasti di atas area invalidasi, karena itu adalah pertimbangan saya untuk melihat Bitcoin bisa kembali bullish. Kalau misalkan itu yang terjadi, maka saya harus siap cut risknya saya, mengurangi kerugian, dan bisa dibilang ya kembali mempersiapkan untuk trade plan berikutnya. Oke, so I hope teman-teman bisa mendapatkan informasi yang cukup clear. Banyak banget yang saya jabarkan di sini sampai ke ya sedikit banyak trading plan, tapi itu adalah contoh trading plan yang saya berlakukan di dalam sistem trading saya juga. Jadi saya bukan tipikal yang agresif, saya lebih ke konservatif. Saya lebih memilih untuk menunggu, sabar menunggu, tapi timing yang saya entry itu bisa dibilang memiliki probabilitas cukup ideal, at least bagi saya. Alright, so I hope teman-teman bisa mendapatkan penjelasan yang cukup clear. Anyway, sekaligus saya mau besok kita akan mengadakan webinar pertama untuk teman-teman yang mau bergabung di Advance Group pada periode bulan Maret. Make sure if you guys register, kontak admin, dan pastikan kalian bergabung di grup Discord per hari ini atau per besok, ya paling tidak sampai sore lah, karena kita akan start di jam 8 malam. Oke, sampai ketemu lagi di update berikutnya, dan sampai jumpa kembali di grup Advance juga buat yang baru bergabung, dan I'll see you guys again in the next update. Cheers guys, God bless everyone, and have a nice day. Bye-bye.